Gue lahir dengan bakat khusus. Dari bayi ketika dilahirkan gue punya bakat yang begitu banyak. Gue bisa masak, gue bisa nyanyi, tentunya juga gue jago bersepeda. Hari ini aku ingin menunjukkan kepada dunia bakat untuk menjadi atlet bersepeda dunia. Oke, saya siap. Wow, no, kok sepedanya gini? Kok sepedanya gini? Oh, tapi tenang. Ini tidak masalah, karena kemampuan orang bersepeda bukan dilihat dari sepedanya, tapi dilihat dari kemampuan dirinya. Saya akan membuktikan dengan sepeda ini, saya bisa berlari sekencang Ferrari. Nantangin ya? Apa-apaan lu tadi? Hah? Mau nantangin ya? Hah? Mau nantangin tadi? Balap-balap di sana. Iya, Pak Kiki. Aduh, Pak. Apa kabar, Pak? Wah. Pak, kita nongkrong yuk. Kita bincang-bincang dulu. Oke, di sana, Pak ya? Iya. Oke, nah Pak Kiki kan ini punya hobi bersepeda ini ya Pak. Mulai kapan nih Pak suka bersepedanya? Oke, sebenarnya mulai 2017 ya. Oke, berarti 2017. Sebelum pandemi, karena kan banyak yang setelah pandemi ini banyak yang mulai muncul bersepeda. Kalau Pak Kiki sebelumnya berarti? Sebelum, jadi kita generasi lama orang bersepeda. Mungkin yang lihat atau dengar sini lebih lama juga lah dari saya juga, tapi saya baru pertama kali jatuh cinta sepeda tuh 2017 ya, 2017. Asik soalnya. Kalau saya dulu SMP Pak. Oh SMP. Tapi bersepedanya itu karena orang tua nggak bisa ngantar, jadi ke sekolah harus bersepeda. Oh, okay. Jaraknya 10 km Pak. Oke. Ya untuk SMP dulu lumayan lah Pak. Okay. Ini keringet atau air mata ya gue dengernya ya? Kasian banget rasanya. Kalau teman-teman kenal Pak Kiki ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya Instagramnya Pak Kiki. Langsung lihat sekarang, ketika kita masuk Instagramnya Pak Kiki ini ada sebuah rasa apa ya? Wah, enak ya kehidupannya Pak Kiki nih. Aku ingin jadi Pak Kiki. Bahkan ngeliat dia post story, enak ya kerjaannya jalan-jalan. Ya, negara mana aja? Itali. Terus ada Norway. Saya lihat ada New Zealand, Swiss, dan masih banyak negara lain aja. Kok enak Pak ya jalan-jalan itu Pak? Mungkin beruntung lah ya. Beruntung ya. Itu karena maksudnya memang liburan atau gimana Pak? Ya boleh dibilang itu kerja sambil jalan atau dibalik the other way around, jalan-jalan sambil kerja ya, karena kita kebetulan profesi saya juga sebagai tour leader, jadi cukup beruntung lah, kita ngomong beruntung bisa traveling around the world dengan privilege-nya itulah. Seru lah kerjaan kita, adalah one of, rasa ya dream job juga sih, karena kadang juga pasti orang iri juga dong. Ya, pasti ada yang iri, ada yang pengen ya, tapi ya gimana caranya mereka supaya nggak iri itu jadi mimpi aja gitu, jadi TL lah. Kepinginnya ya udah jalan-jalan bukannya keluarin duit tapi malah dibayar Pak ya. Betul sekali. Aduh, itulah yang membuat nanti orang iri gitu. Iya. Tapi irinya in a good way ya, dengan cara yang baik ya. Jadi memang kita nih kerja, mungkin kalau sombongnya itu kan kalau mungkin orang pergi ke satu destinasi dalam hidupnya kan mungkin sekali dua kali. Nah sedangkan kita yang jadi tour leader boleh dibilang beruntung banget, jadi kita bisa ke satu negara bisa 4-5 kali bahkan lebih. Teman-teman saya pun juga ada yang satu negara bisa sampai puluhan kali, belasan kali gitu bisa jadi. Itu dan juga bisa bertemu dengan banyak orang tentunya ya. Iya, itu kerennya sih, networkingnya jadi worldwide ya. Jadi kita kenal vendor di negara tersebut, kita kenal klien kita, seru-seru deh pokoknya. Seru-seru. Pak Kiki ini juga kan sebagai lecturer di jurusan Hotel and Tourism di Universitas Ciputra ya. Nah, maksudnya ketika buat teman-teman ya, mungkin ada teman-teman yang mau kuliah untuk masuk di pariwisata itu apakah harus ada bakat khusus? Karena kita tahu kan kalau kita masuk di desain, kan kita harus punya basic di desain nih, di gambar atau dan sebagainya. Nah kalau di pariwisata sendiri ada bakat khususnya nggak? Tak rasa sih kalau kita di tourism sih, salah satu yang utama sih penting ya pastinya kita punya passion atau cinta pada dunianya tourism sendiri. Bisa jadi jalan-jalannya, geografinya, sejarahnya, atau mungkin teman-teman yang saya sukanya jalan-jalan, itu ada modalnya udah dapat banget sih cukup.
karena nanti di dalamnya itu skillnya kan bisa kita tambahin, kita add on, kita ajarin. Yang penting adalah attitude sama keinginan sukanya jalani ada dulu, kepupuk dulu. Dan banyak banget kok Ndra, ada juga beberapa student di Ciputra HTB juga itu mungkin dia dulunya peserta tour, kemudian lihat keren ya jadi TL atau apa, dia masuk jadi ada tiba-tiba kepingin ya, kepingin kayak ada murid kita juga dari situ, dia berangkatnya jadi klien tour, kemudian dia mau jadi tour leader, dia ambil tourism seperti itu. Tourismnya iya, lucu sih, tapi ada aja gitu. Yang pasti tadi dengar dari Pak Kiki juga, ketika kita udah punya passion, kalau di tour kan kita harus update dengan informasi. Betul. Jadi jangan pernah berhenti cari informasi ya. Ada negara ini ternyata ada ini, kelebihannya makanannya apa, mungkin dari sejarahnya juga, mau nggak mau kita harus mempelajarin hal itu juga ya. Betul. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang lihat atau dengar, orang kan lihat TL-nya tuh mungkin di lapangannya ya. Cuma sebenarnya kita juga ngerjain PR kita harus update, kita bikin catatan. Kita kontak orang, kita koordinasi dengan vendor maupun local driver, kemudian restoran. Nah, itu kan kadang pengetahuan itu kan mungkin kalau kita sebagai peserta, kita mau jalan gitu kan, ya udah jalan aja. Tapi kita sebagai yang jalanin ini ngerti kayak hidden tricknya. Restoran ini terkenalnya ini menunya. Kemudian mendingan kalau pakai ke negara ini pakai vendor ini. Nah itu kan knowledge yang mungkin kalau kita nggak jadi nggak dapat gitu. Nggak dapat. Berarti kalau dilihat sini juga harus telaten ya. Nggak ada yang instan tiba-tiba jadi tour leader berangkat gini, mau nggak mau kita harus juga cari vendor, cari apa misalnya wisatanya yang kalau musim ini paling bagusnya kemana, kayak gitu ya. Benar. Oke, dari beberapa negara yang udah Pak Kiki kunjungi nih ya, negara mana sih yang paling punya momen yang paling asik, seru, dan pingin selalu ke sana lagi? Oke, lebih dari satu boleh ya? Karena boleh. Tiap negara ini kan apa ya, cantiknya atau indahnya tuh masing-masing lah, jadi nggak bisa dipukul rata gimana lah. Pastinya Norway itu keren banget. Di wilayah mana itu? Daerah? Dia di Eropa Utara. Ya, jadi rute sama Norwegia beda dong ya? Sama, Norwegia. Norwegia. Jadi itu yang di ujungnya Eropa, Norwegia itu. Kemudian New Zealand bagus. New Zealand itu termasuk mini Norway ya. Kadang berapa orang bilang ini mini Norway. Kemudian Swiss pasti karena tenang, gunung-gunung, jadi kanan kiri gunung, kanan kiri hijau. Salah satu impian saya Pak, ke Swiss. Saya pemandangan gunungnya, aduh the best. Itu kayaknya kalau foto pun nggak perlu diedit Pak ya, ceret langsung upload aja ya. Jadi pokoknya foto asal itu nggak ngeblur aja bagus. Udah bagus. Foto ngawur aja, nggak usah ngeblur, karena apa ya, backgroundnya sudah kayak mungkin lukisan Tuhan ya. Kalau orang ngomong rute-rute seperti kayak Swiss, rute-rute Eropa Utara, rute-rute New Zealand itu benar-benar kayak mereka tuh gifted ya, dikasih alam yang luar biasa indah sama Tuhan. Jadi bagus banget ya, lukisan kita lihat. Jadi mungkin kalau yang teman-teman lihat atau kita punya foto, fotonya tuh udah bagus, tapi kalau kita datang lebih bagus. Dijamin. Waduh. Jadi pengen kesana Pak. Berangkat sekarang. Impian kita bersama ya, nggak hanya aku, kru-kru juga pengen berlibur semua. Wah, ngiler nih. Habis ini kita kontak Pak Kiki, ya ada harga teman lah Pak ya. Ada. Bisa lah Pak ya di. Ya, jadi misalnya gini sih, betul ada harga teman. Jadi kalau biasanya saya kalau nggak teman sih, misalkan nih harganya itu 100.000. Nah kalau teman 150.000 gitu. Oh iya, karena bantu teman ya. Harus lebih mahal gitu. Oke. Nah, dengar-dengar Pak Kiki ini kan ada sebuah proyek yang Pak Kiki mau buat nih. Aplikasi namanya Guidemu. Iya. Ini apa sih Pak? Aplikasi yang Pak Kiki ini lagi rancang sekarang ini. Dan bentar lagi kalau nggak salah mau launching Pak ya. Ya, semoga di tahun ini atau tahun-tahun depan kita bisa launching. Sebenarnya aplikasi ini berangkat dari apa ya? Problemnya kita ya, kan kadang kita jadi traveler ini kan kadang susah cari apa ya, local knowledge dan juga cari guide itu kan susah. Jadi di aplikasi ini bakal ada kayak platform kalau cari local guide misalkan di Surabaya, expertise-nya apa, itu kita jembatanin di situ. Karena kita juga tahu ini lagi pandemi, jadi semoga nanti juga bisa bantu orang-orang guide-guide maupun tourism student after this pandemic ya. Mereka juga dapat job, kemudian local knowledge yang mereka dapat lah bisa dipakai untuk bantu servis ke para klien atau turis yang akan datang di Indonesia atau di Surabaya seperti itu. Berarti ini aplikasinya bisa berupa seperti freelance ya? Buat saya pun kalau misalnya daftar bisa dong Pak ya? Bisa. Oke, ini berarti kurang lebih seperti aplikasi sekarang kita kalau mau naik
Gojek, Grab, itu kan dulu kita mesti telepon ke ini, kalau sekarang kan tinggal search aja mau kemana nanti ada yang datang. Betul. Berarti ini juga nanti, berarti seperti pilihan ya, oh nanti ada yang ini orangnya pasang budget berapa. Betul. Oke, ada persyaratan khususnya nggak Pak? Kita sih pastinya nanti maunya untuk anak-anak yang tourism ya, background tourism pastinya kita berarti ada ijazah itu bisa dipakai ya? Bisa dipakai seperti itu, jadi tujuannya juga untuk bantu lah ya, karena setelah ini kami rasa sih tourism will great again sih, pasti booming karena kan setelah pandemi ini. Indra sendiri pasti kan udah pengen gatel, udah list, udah list kan. Kemudian mungkin orang-orang udah excited after vaksin ya, semoga vaksin ini do the magic ya, orang-orang sudah more confidence enough, sudah kayak itu. Nah itu yang membuat nanti tourism bakal booming lah pasti. Booming lagi ya. Apalagi Indonesia kan keren lah. Salah satu destinasi juga yang banyak orang inginkan ya, terutama Indonesia Timur masih banyak yang belum dijamah itu. Betul. Soalnya ada beberapa kalau kita lihat YouTube orang vlog dan sebagainya, ternyata keren ya. Maksudnya kan orang taunya Indonesia itu identik dengan Bali, padahal enggak. Banyak tempat lain, mungkin dari pesona gunungnya, mungkin dari pantainya, nggak hanya di Bali, pantai lain pun masih banyak yang bagus juga. Desa wisata, bagus-bagus sebenarnya Indonesia. Orang traveling itu kan juga apa ya, sabbatical ya, atau orang itu istirahat dari noise hidupnya, mereka mau jalan-jalan. Harapannya pulang dari jalan-jalannya ini kan punya ide kreatif, kemudian lebih bersyukur sama hidup, kemudian mereka lebih apa ya, punya pandangan yang baru lah. Karena kita semakin banyak jalan, lihat negara, lihat kota, itu buat kita lebih terbuka ya mindset kita. Oh ngerti di sini lagi jalan misalkan bisnisnya apa, kalau kita kadang bawa yang bisnismen, kadang orang yang suka art, oh di sini artnya jalan gini, atau kenapa nggak dibawa juga di Indonesia? Kadang ada klien-klien yang tipikalnya juga travelingnya juga setengahnya survei juga. Bener. Ada di foto kemudian oh ini dipakai nih di Indonesia. Jadi sekali lagi traveling lah ini usia muda, usia tua, setengah muda jalan itu karena apa ya, kalau kita ngomong YOLO ya YOLO-nya setidaknya pakai buat yang traveling lah, jalan-jalan kayak gitu. Oke, wah seru sekali bincang-bincang dengan Pak Kiki pada hari ini ya. Semoga dari teman-teman juga bisa menjadi terinspirasi oleh Pak Kiki. Thank ya, you. Terutama juga tadi ada aplikasi yang ingin dibuat Pak Kiki, semoga segera terlaksana, itu dapat membantu banyak orang tentunya Pak ya. Dan semoga mengubah, sekarang kan era tentang digital juga ya Pak. Pastinya itu akan sangat berpengaruh sekali. Oke, thank you Pak Kiki buat sharingnya. Thank you. Tadi saya kalah naik sepeda. Saya tidak terima, kali ini ada challenge. Pak Kiki naik sepeda, saya lari. Berani? Oh, nantangin. Kita buktikan ya. Oke, siap.